Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bapak. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai operasi perkalian matriks, di mana nanti terdapat 3 bagian. Untuk bagian yang pertama yaitu perkalian matriks dengan skalar, kemudian di bagian yang kedua nanti perkalian matriks dengan matriks, dan yang ketiga itu perpangkatan dari sebuah matriks persegi. Oke, langsung saja untuk bagian yang pertama, yaitu tentang perkalian matrik dengan skalar. Apa itu perkalian matrik dengan skalar? Jadi, misalkan di sini ada sebuah matriks M dan ada sebuah bilangan skalar yaitu K, maka perkalian antara K dan M itu dituliskan dengan K dikalikan dengan M. Dengan nantinya ini, K ini kita kalikan dengan semua elemen yang berada di dalam matriks M. Oke, langsung saja di sini kita contohkan. Misalkan di sini terdapat sebuah matriks A, di mana matriks A ini ukurannya atau ordonya itu adalah 3 kali 3, di mana elemen-elemen dari matriks A itu adalah 3, min 1, 0, kemudian 7, 2, 4, dan juga 2, 8, dan min 3. Oke, yang pertama, misalkan di sini kita disuruh menentukan nilai dari 3A atau 3 kali A, kemudian yang kedua min 5 kali A, dan yang ketiga itu adalah setengah dikalikan dengan A. Oke, caranya bagaimana? Kita akan contohkan untuk poin yang pertama. Jadi di sini ditanyakan 3 dikalikan dengan matriks A. Artinya bahwa semua elemen yang berada di dalam matriks A ini kita kalikan dengan 3. Maka hasilnya kita tuliskan sebelah sini ya, bahwa 3A itu artinya semua elemen di dalam matriks A kita kalikan dengan 3. Sehingga matriks yang baru kita peroleh, dia adalah 9, kemudian minus 3, kemudian 0, kemudian 21, kemudian 2 dikalikan 3 yaitu 6, kemudian 4 dikalikan 3 itu adalah 12, kemudian 2 dikalikan 3 itu adalah 6, kemudian 8 dikali 3 itu adalah 24, dan juga 3 dikalikan dengan min 3 itu adalah min 9. Nah, ini adalah matriks 3 dikalikan dengan A, di mana 3 ini adalah nilai dari K-nya. Kemudian jika yang nomor 2 dan nomor 3 bagaimana? Untuk nomor 2 dan 3 juga sama. Artinya kalau nomor 2 di sini bahwa untuk elemen-elemen yang berada di dalam matriks A dikalikan dengan negatif 5 semua. Sedangkan untuk yang nomor 3 berarti elemen-elemen di dalam matriks A itu dikalikan dengan setengah. Jadi nanti anak-anak silakan untuk mencoba untuk soal nomor 2 dan 3. Oke, itu adalah perkalian matrik dengan skalar. Kemudian berikutnya, di dalam perkalian matrik dengan skalar itu terdapat beberapa sifat ya. Di sini misalkan ada sembarang matriks yaitu matriks A dan juga matriks B, di mana matriks A dan B ini berordo sama atau ukurannya itu sama ya, serta terdapat K dan H, di mana K dan H ini adalah bilangan real, maka berlaku, jadi ada beberapa sifat. Sifatnya apa aja? Yang pertama, itu adalah ketika H dikalikan dengan matriks 0, itu dia sama dengan 0. Karena apa? Karena matriks 0 itu elemen-elemen di dalam matriksnya itu adalah 0 semua. Maka ketika H dikali matriks 0, maka hasilnya itu adalah matriks 0. Kemudian yang kedua, jika ada H dikalikan dengan A, oke, ini H dikalikan dengan A, ini hasilnya adalah matriks 0. Kenapa matriks 0? Karena di sini untuk H-nya dia sama dengan 0. Jadi jika skalarnya 0 dikalikan dengan sebuah matriks, itu matriksnya dia menjadi matriks 0. Itu adalah sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, jika ada matriks identitas yaitu I dikalikan dengan matriks A, itu hasilnya dia sama juga dengan matriks A.
Jadi ingat, di pertemuan pertama kita sudah bahas bahwa matriks identitas itu adalah matriks yang diagonal utamanya itu adalah satu semua, dan juga elemen-elemen selain diagonal utama itu bernilai 0 semua. Kemudian ini ada dua, jika matriks identitasnya itu negatif, misal negatif I dikalikan dengan matriks A, dia sama juga nilainya dengan matriks negatif A. Kemudian sifat yang keempat, jika ada H dikalikan dengan K dikalikan dengan matriks A, itu nilainya sama juga dengan kita mengalihkan H dengan K terlebih dahulu, baru kemudian kita kalikan dengan matriks A-nya. Kemudian sifat yang kelima, jika ada penjumlahan atau pengurangan dari skalarnya, jadi jika ada H kemudian ditambah atau dikurangi ya, ini nanti sama, dikurangi dengan K, kemudian dikalikan dengan matriks A, ini nilainya sama juga dengan H dikalikan dengan matriks A, ditambah atau dikurangi dengan K dikalikan dengan matriks A juga. Kemudian yang terakhir, jika terdapat dua buah matriks yang dioperasikan, jadi yang keenam ya, dikalikan dengan skalar H, dia dikalikan dengan dua buah matriks, di mana dua buah matriks itu kita jumlahkan atau kita kurangi, maka ini sama juga dengan kita mengalihkan skalar H dengan elemen-elemen di matriks A, kemudian ditambah atau dikurangi dengan H dikalikan dengan elemen-elemen berada di dalam matriks B. Nah, ini adalah beberapa sifat perkalian matriks dengan skalar. Kemudian setelah kita memahami mengenai perkalian matriks dengan skalar, untuk yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perkalian dua buah matriks. Nah, untuk perkalian dua buah matriks sendiri, kita akan memulai dengan perkalian dua buah matriks baris dan juga matriks kolom. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas bahwa matriks baris itu adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Jadi di sini Bapak akan misalkan dua buah matriks yang akan kita kalikan, yaitu yang pertama, terdapat matriks A, di mana matriks A ini berordo 1 kali N. Jadi ordonya ini adalah 1 kali N, artinya dia hanya memiliki satu baris dan N kolom, jadi 1 kali N. Kemudian terdapat juga matriks B, di mana matriks B ini adalah matriks kolom. Bahwa matriks kolom itu apa? Matriks yang terdiri dari satu kolom, berarti ini ordonya dia sama dengan N dikalikan dengan 1. Atau bisa kita tuliskan bahwa matriks A itu elemen-elemennya, biar tidak bingung ya, Bapak tuliskan di sini elemen-elemen dari matriks A itu adalah A1, kemudian A2 sampai AN. Dia hanya terdiri dari satu baris ya. Kemudian kalau matriks B, karena dia matriks kolom, maka terdiri dari satu kolom. Jadi bisa kita tuliskan misalkan B1, kemudian B2 sampai Bn. Jadi ketika matriks A dikalikan dengan matriks B, jadi A dikalikan dengan matriks B, ini sama dengan, jadi kita tuliskan elemen-elemen dari matriks A terlebih dahulu, yaitu A1, kemudian A2 sampai AN. Begitupun dengan matriks B, itu adalah B1, kemudian B2 sampai Bn. Oke, jadi dalam perkalian sebuah matriks itu ada syaratnya. Tadi ordo matriks A itu adalah 1 kali N, jadi kita tuliskan di sini 1 kali N. Sedangkan ordo dari matriks B itu adalah N kali 1. Jadi sebuah matriks itu bisa dikalikan jika ininya sama. Ini kan sama-sama N nih. Berarti matriks A dan B dia bisa dikalikan.
kolom di matrik yang pertama dengan baris di matrik yang kedua dia harus sama. Kalau berbeda bagaimana? Kalau berbeda itu hasil perkaliannya itu tidak terdefinisi. Jadi ini cara mengalihkannya. Yang pertama yaitu A1 dikalikan dengan B1, kemudian ditambah dengan A2 dikalikan dengan B2, ini sampai AN dikalikan dengan BN, di mana nanti hasil perkalian matriknya itu adalah matrik 1 kali 1. Dari mana matrik 1 kali 1 ini? Kalau kita amati ya, tadi kan syarat sebuah matrik itu bisa dikalikan yaitu ketika apa? Ketika kolom di dalam matrik yang pertama dengan baris pada matrik yang kedua dia sama. Kemudian nanti hasil perkalian matriknya itu sama juga dengan 1 dikalikan dengan 1. Agar lebih jelasnya, di sini Bapak akan mencoba mencontohkan beberapa bentuk matriks dengan ordo yang berbeda-beda, yang mana yang dapat dikalikan dan yang mana yang tidak dapat dikalikan. Misalkan di sini diketahui ada matriks A, B, C, D, E, dan F, di mana kita tentukan terlebih dahulu ordo dari matriks A itu adalah 2 kali 2. Kemudian ordo dari matrik B itu adalah 1 kali 3. Ordo matrik C itu adalah 2 kali 2. Kemudian matrik D itu adalah 3 kali 2. Matrik E itu adalah 3 kali 1. Dan juga matrik F itu adalah 1 kali 2. Oke, sekarang kita akan analisis yang pertama dulu. A dikalikan dengan B. Kita perhatikan, ordo matrik A itu adalah 2 kali 2, sedangkan ordo dari matrik B itu adalah 1 kali 3. Artinya kita lihat nih, ini kan 2, kemudian ini 1, dia berbeda. Artinya A dan B itu tidak terdefinisi karena tidak dapat dikalikan. Berarti yang ini tidak dapat dikalikan. Kemudian kalau yang kedua, A dikalikan dengan C. Kita lihat, A dikalikan C, A itu ordonya kan 2 kali 2. Sedangkan C itu ordonya 2 kali 2 juga. Maka jika kita perhatikan nih, ini kan 2, ini juga 2. Berarti dia sama, artinya ini dapat dikalikan. Hasil perkalian matriknya nanti bagaimana ordonya? Ordo dari hasil perkalian matriknya itu pasti ukurannya adalah 2 kali 2. Oke, langsung aja kita akan coba kalikan matrik A dikalikan dengan matrik C. Bagaimana caranya? Jadi A dikalikan dengan C. Jadi kita tuliskan ya, matrik A itu adalah 1, kemudian 5, 9, 0. Sedangkan untuk matrik C-nya itu adalah min 2, 3, 5, 1. Nah, cara perkalian matrik yaitu kita kalikan baris dengan kolomnya. Jadi kita perhatikan untuk baris yang pertama, yaitu 1 dan 5, kita kalikan dengan kolom pertama di matriks C. Berarti 1 kali min 2, kita tuliskan 1 kali min 2, kemudian ditambah dengan 5 kali 5. Kemudian berikutnya, ketika ini sudah dikalikan dengan kolom yang pertama, kita kalikan dengan kolom yang kedua. Maka 1 dikalikan dengan 3, 1 kali 3, ditambah 5 kali 1. Nah, ketika baris yang pertama sudah dikalikan dengan semua kolom, tinggal baris yang kedua juga sama. Jadi baris yang kedua, kita kalikan dengan kolom yang pertama pada matriks C. Maka 9 dikalikan dengan min 2, kemudian ditambah dengan 0 kali 5. Kemudian kita kalikan dengan kolom yang kedua ya, menjadi 9 kali 3 ditambah dengan 0 kali 1. Nah, tinggal kita sederhanakan. Untuk yang pertama, ini menjadi 1 kali min 2 itu adalah min 2, kemudian tambah 5 kali 5 itu adalah 25.
Berarti min 2 ditambah 25 itu adalah 23. Kemudian berikutnya 1 kali 3 itu 3, tambah 5 kali 1 itu adalah 5, maka 8. Yang ini adalah minus 18. Dan yang terakhir 9 kali 3 itu adalah 27, karena ini 0 ya. Maka 23, 8, min 18, 27 itu adalah hasil perkalian antara matriks A dikalikan dengan matriks C, di mana ordonya ini adalah 2 dikalikan dengan 2. Nah, itu adalah cara mengalihkan sebuah matriks dengan matriks. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Di sini ada matriks B dikalikan dengan D. Kita perhatikan ya. Matriks B itu kan matriksnya 1 kali 3. Kita tulis di sini 1 kali 3, sedangkan matriks D itu adalah 3 kali 2. Nah, maka ini bisa dikalikan ya, karena ini sama-sama 3. Nanti hasil perkalian matriksnya berordo berapa? Hasil perkalian matriksnya itu berordo 1 kali 2. Artinya barisnya itu hanya 1, kemudian kolomnya nanti ada 2. Jadi nanti silakan teman-teman analisis untuk nomor 4 dan 5. Apakah bisa dikalikan ataukah tidak. Jika sudah memahami bagaimana cara mengalihkan matriks dengan matriks, di dalam perkalian dua matriks itu juga terdapat beberapa sifat yang harus kita pahami. Apa aja sifatnya? Jadi misalkan ada 3 buah matriks ya, yaitu matriks A, matriks B, dan juga matriks C. Yang pertama itu akan berlaku sifat asosiatif pada perkalian matriks itu. Bagaimana sifat asosiatif itu? Jadi sifat asosiatif itu jika ada 3 buah matriks ya, misal A kali B kali C, maka A dikalikan dengan B, kemudian dikalikan dengan C, ini hasilnya akan sama juga dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Jadi untuk yang pertama, itu yang depan dulu kita kalikan, jadi A kali B, baru kita kalikan dengan C. Yang kedua, kita bisa mengalihkan B sama C terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan A. Ini adalah sifat asosiatif. Yang kedua, itu ada sifat identitas. Nah, kita ingat lagi, identitas sebuah matriks itu yaitu yang diagonal utamanya bernilai 1 semua, sedangkan untuk elemen yang lainnya itu bernilai 0. Maka identitas itu bahwa jika terdapat sebuah matriks A dikalikan dengan matriks identitas, itu sama juga dengan matriks identitas dikalikan dengan A, ini hasilnya tetap adalah matriks A. Kemudian yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan sifat distributif. Distributif itu bagaimana? Distributif itu, jadi yang pertama ada 2 macam ya. Jika ada matriks A dikalikan dengan matriks B, ini matriks B-nya misal ditambah ataupun dikurangi dengan matriks C. Ini nilainya sama juga dengan matriks A dikalikan dengan B, kemudian ditambah atau dikurangi dengan matriks A dikalikan dengan matriks C. Nah, kemudian yang kedua, itu jika ada A ditambah atau dikurangi dengan matriks B, kemudian dikalikan dengan matriks C, ini sama dengan A dikalikan dengan C, kemudian ditambah atau dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Nah, ini adalah beberapa sifat dalam perkalian sebuah matriks. Jadi ada 3 sifat ya. Ada asosiatif, kemudian ada identitas, kemudian yang ketiga ada distributif. Setelah memahami mengenai sifat-sifat perkalian matriks, kita akan lanjutkan pembahasan kita ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang perpangkatan matriks persegi. Bagaimana perpangkatan matriks persegi itu? Jadi perpangkatan suatu matriks persegi itu merupakan perkalian matriks persegi terhadap dirinya sendiri. Misalkan di sini ada A pangkat K, dengan A itu adalah sebuah matriks persegi ya. Ingat matriks persegi itu apa? Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya itu sama ya. Misal 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya.
Misal ada A pangkat K, maka A pangkat K itu dia sama juga dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sampai berapa kali? Sampai K kali. Jadi ini perkalian sebanyak K. Dia dinamakan perpangkatan matrik persegi ya. Jadi bukan elemen-elemen di dalam matriknya yang kita pangkatkan, tapi ini tuh merupakan hasil perkalian matrik dengan dirinya sendiri. Oke, di sini langsung aja Bapak contohkan. Misalkan terdapat sebuah matrik, misal ada matriks A, itu adalah matriks 1, 2, 3, 4 ya. Contohkan 1, 2, 3, 4. Jika ditanyakan nilai dari A pangkat 2, jadi jangan sampai, oh A pangkat 2 berarti kita kuadratkan. Berarti 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Bukan. Jadi bukan ini maksudnya ya. Jadi maksudnya kalau ada A pangkat 2 itu, artinya dia matriks A dikalikan dengan matriks A. Di mana kita tuliskan elemen-elemen di dalam matriks A itu adalah 1, 2, 3, 4. Ini dikalikan dengan 1, 2, 3, 4 juga. Bagaimana cara mengalikannya? Seperti tadi, yaitu kita kalikan baris dengan kolom. Jadi baris yang pertama kita kalikan dengan kolom yang pertama, jadi 1 kali 1, kemudian ditambah dengan 2 kali 3. Kemudian berikutnya 1 kali 2 ditambah dengan 2 kali 4. Kemudian berikutnya 3 kali 1 ditambah dengan 4 kali 3. Terus yang terakhir ya, 3 kali 2 ditambah dengan 4 kali 4. Nah, tinggal kita operasikan aja nih. Untuk 1 kali 1 itu adalah 1, kemudian tambah 2 kali 3 itu adalah 6. Maka 1 tambah 6 itu adalah 7. Sedangkan yang ini 2 ditambah dengan 8 itu adalah 10. Kemudian yang bawah 3 ditambah dengan 12 ya, itu adalah 15. Kemudian yang terakhir 6 ditambah dengan 16 itu adalah 22. Nah, ini adalah hasil perkalian jika sebuah matrik A dipangkatkan dengan 2. Jadi bukan elemen-elemen di dalam matriknya dipangkatkan 2 semua, tapi artinya A dikalikan dengan A. Misalkan ada soal lagi A pangkat 3. Ya udah, berarti dia adalah hasil perkalian A dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Di mana kita mengalihkan boleh yang depan terlebih dahulu, A dikali A, boleh juga belakangnya terlebih dahulu. Tadi ingat, kita bisa menggunakan sifat asosiatif ya. Boleh yang depan terlebih dahulu atau boleh yang belakang terlebih dahulu. Nah, itu adalah perpangkatan dalam matrik persegi. Oke anak-anak, itulah pembahasan kita mengenai operasi perkalian matriks. Silakan jika ada pertanyaan terkait dengan operasi perkalian matrik dengan skalar atau perkalian antara dua matrik maupun perpangkatan matrik persegi, bisa anak-anak tuliskan di kolom komentar. Semoga video penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.